Baik, selamat pagi. Mohon izin kami dari kelompok 2 kelas Transfer 38 di sini akan menjelaskan mengenai 7 materi dalam manajemen transportasi multimoda. Untuk anggota kelompok 2 terdiri dari 6 orang, dimulai dari absen 7 Doni Agung sampai dengan absen 12 yaitu Prasanti Devi. Baik, lanjut saja saya masuk kepada materi yang pertama mengenai kebijakan pengembangan dan implementasi keterpaduan transportasi perkotaan, di mana pengembangan dan implementasi keterpaduan transportasi perkotaan itu dilakukan atas dasar adanya landasan hukum, yaitu berupa undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Nah, di mana keempat landasan hukum ini didasari atas asas-asas seperti asas-asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, dan juga asas keterpaduan. Baik, untuk konsep keterpaduan transportasi perkotaan itu terdiri dari 3 item yang mendukungnya, yaitu integrasi fisik, integrasi jadwal, dan integrasi pembayaran, di mana dalam ketiga integrasi ini diatur oleh yang namanya integrasi kebijakan. Nah, integrasi fisik di sini saya contohkan sebagai prasarana daripada kegiatan transportasi seperti stasiun kereta api, bandara maupun pelabuhan. Sedangkan untuk integrasi jadwal di sini saya memberikan contoh berupa adanya keterpaduan dalam jadwal keberangkatan ataupun jadwal kedatangan baik dalam perkeretaapian maupun dalam moda transportasi udara atau pesawat. Dan yang ketiga yaitu integrasi pembayaran, di mana sistem daripada pembayaran yaitu bisa berupa e-ticketing atau electronic ticket, dan pembayarannya itu berupa cashless, bisa menggunakan dompet elektronik atau e-money. Kemudian untuk aspek keterpaduan itu terdiri dari kebijakan, prasarana, dan pelayanan serta pembayaran, di mana dalam kebijakan itu diharapkan stasiun KA, terminal bus, dan bandara itu berada dalam satu lokasi yang sama dengan aspek prasarana yang meliputi sistem informasi yang diharapkan juga mampu komprehensif dan mudah dicerna bagi masyarakat, sehingga diharapkan sistem informasi ini bisa membantu masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam prosesnya menggunakan transportasi sebagai solusi dari kegiatan yang dilakukannya. Kemudian untuk pelayanan itu diukur berupa kualitasnya bagaimana. Nah, biasanya di sini dalam pelayanan itu yang diukur merupakan kualitas daripada jadwal yang dibuat, apakah bisa efektif ataupun tidak. Kemudian untuk pembayaran itu diharapkan meminimalkan daripada biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sebagai pengguna transportasi. Nah, untuk implementasi keterpaduan transportasi perkotaan di sini saya mencontohkan yaitu kereta Bandara Soekarno-Hatta yang kini sudah tersedia, di mana kita bisa menggunakan kereta menuju ke bandara langsung. Jadi kita menggunakan dua moda ataupun lebih dari yang tadinya kita berangkat menggunakan kereta api kemudian menuju bandara, dan sesampainya di bandara kita menggunakan moda transportasi pesawat untuk menuju lokasi tujuan. Nah, untuk materi yang kedua, mengapa perlu transportasi multimoda? Dikarenakan transportasi multimoda merupakan angkutan yang mengangkat barang ataupun manusia dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda, sehingga multimoda ini dikatakan sebagai transportasi yang efektif dan lebih efisien karena mengkombinasikan antara 2 moda angkutan yang berbeda. Nah, mengapa bukan transportasi unimoda? Unimoda merupakan kebalikan dari multimoda, sehingga unimoda ini hanya menggunakan 1 moda transportasi saja, di mana itu kurang efektif dan kurang efisien, dan penerbitan dokumen transportasi juga itu tersendiri. Kemudian biaya angkutan yang tinggi serta premi asuransi yang mahal serta syarat dan tingkat pertanggungjawaban yang ditanggung oleh eksporter itu sangat tinggi dan berbeda-beda.
Tujuan dari penyelenggaraan transportasi antar moda atau multimoda adalah untuk mewujudkan namanya one stop service atau yang dikatakan sebagai pelayanan satu pintu atau pelayanan terpadu satu pintu, di mana untuk one stop service dalam penumpang itu berupa single tiket targetnya, dan juga dalam barang itu targetnya merupakan single seamless service atau S3. Nah, kemudian apa sih kunci sukses kinerja angkutan multimoda? Dalam kunci suksesnya itu berupa ketepatan waktu dalam pelaksanaan perpindahan manusia ataupun barangnya, kemudian biaya yang kompetitif atau bersahabat dengan masyarakat, kemudian jumlah yang utuh, kepercayaan, pelayanan yang baik, dan juga wujudnya yang utuh. Untuk konsep jaringan transportasi wilayah perkotaan, di sini terdapat 5 klasifikasi, yaitu klasifikasi kota, klasifikasi pusat kegiatan, selanjutnya klasifikasi penetapan fungsi dan status jalan, yang keempat yaitu klasifikasi trayek angkutan umum perkotaan, dan yang terakhir yaitu klasifikasi terminal. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan klasifikasi kota. Untuk klasifikasi kota sendiri terdapat 5, yaitu yang pertama klasifikasi perkotaan kecil yang berkisar pada 50.000 sampai 100.000 jiwa. Untuk klasifikasi perkotaan sedang sekitar 100.000 sampai 500.000 jiwa. Perkotaan besar 500.000 jiwa sampai 100.000 jiwa. Untuk metropolitan sekitar 1 juta jiwa sampai 3 juta jiwa. Untuk megapolitan yaitu gabungan 2 atau lebih dari kota metropolitan. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi pusat kegiatan. Untuk klasifikasi pusat kegiatan terdiri dari 3, yaitu pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, serta pusat kegiatan lingkungan. Di sini diatur pada PP nomor 26 tahun 2008 berkaitan dengan pusat kegiatan wilayah. Di sini fungsi dari penentuan pusat kegiatan sendiri untuk mengatur simpul transportasi yang baik untuk dibangun pada wilayah kota, kabupaten, provinsi maupun pada nasional. Untuk yang ketiga yaitu penetapan fungsi dan status jalan. Di sini terdapat penetapan fungsi dan status jalan yaitu arteri primer, kolektor primer, lokal primer, serta lingkungan primer. Di sini penetapan status jalan disesuaikan pada pengelolaan jalan serta pembangunan jalan itu sendiri. Untuk pusat kegiatan nasional hingga pusat kegiatan wilayah, maka pembangunan arteri primer perlu dilakukan. Kolektor primer yaitu dari pusat kegiatan nasional hingga pusat kegiatan lokal. Untuk lokal primer pada pusat kegiatan nasional hingga pusat kegiatan lingkungan. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan primer, yaitu antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan, maka perlu dilakukan pembangunan. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu klasifikasi trayek angkutan umum. Untuk klasifikasi trayek angkutan umum perkotaan sendiri diatur pada SK Dirjen Perhubungan Darat nomor 697 tahun 2002, yaitu terdiri dari 4, yaitu yang pertama trayek utama, yang kedua trayek feeder, yang ketiga trayek lingkungan, serta yang keempat trayek langsung. Untuk trayek utama biasanya berkaitan dengan kereta api serta bus besar pada wilayah kota besar. Untuk feeder bus sedang biasanya, untuk lingkungan bus sedang hingga kecil, serta langsung biasanya berkaitan dengan bus besar. Untuk yang terakhir yaitu klasifikasi terminal. Di sini klasifikasi terminal terdapat 2, yaitu terminal penumpang serta terminal barang. Untuk terminal penumpang dibagi lagi menjadi 3, yaitu terminal tipe A, B, dan C. Untuk tipe A melayani angkutan kota antar provinsi.
untuk tipe B angkutan kota dalam provinsi, untuk tipe C angkutan kota serta angkutan pedesaan. Serta di sini yaitu terminal barang memiliki dua klasifikasi, yaitu umum serta kepentingan sendiri. Di sini berkaitan dengan pada pengelolaan dari terminal itu sendiri. Untuk umum biasanya berkaitan dengan pengantaran logistik dari suatu wilayah ke wilayah lain maupun dari suatu negara ke negara lain, maka perlu adanya terminal barang. Untuk kepentingan sendiri biasanya berkaitan dengan swasta, yang tentunya pengelolaan serta pengaturannya diatur oleh swasta itu sendiri. Untuk moda akses transportasi, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu berkaitan keterpaduan antar moda. Jadi untuk darat ke darat yaitu disatukan pada suatu titik simpul, yaitu pada terminal. Untuk darat dari laut ke darat biasanya ditentukan titik simpulnya berada pada pelabuhan, di mana tempat naik turunnya penumpang serta perpindahan dari laut ke darat. Untuk dari udara ke darat maka ditentukan titik simpulnya yaitu pada bandara. Untuk kereta api ditentukan pada kereta api dan darat ditentukan titik simpulnya pada stasiun, karena berkaitan dengan perpindahan dari transportasi kereta api ke transportasi angkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mode akses transportasi massal. Terdapat 5 mode akses transportasi massal, yaitu park and ride atau parking dan jalan, bus atau bus pengumpan, paratransit, walking atau berjalan, dan cycling atau bersepeda. Yang pertama yaitu park and ride atau parking dan berjalan, yaitu adalah kegiatan pengguna kendaraan bermotor yang memarkir atau menyimpan kendaraannya, kemudian mereka beralih menggunakan angkutan umum. Yang kedua yaitu feeder bus atau bus pengumpan, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang menaiki suatu bus untuk menuju ke simpul transportasi untuk menggunakan kendaraan yang lainnya. Selanjutnya adalah paratransit, yaitu adalah kegiatan menyediakan perjalanan individual tanpa rute atau jadwal tetap. Artinya paratransit ini adalah bebas, contohnya seperti angkutan pedesaan yang tidak memiliki trayek dan jadwal tetap. Yang kedua adalah walking atau berjalan, yaitu kegiatan seseorang yang melakukan perjalanan tidak lebih dari 400 sampai 800 meter untuk menuju simpul transportasi atau seperti stasiun, terminal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah cycling atau bersepeda, adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menuju simpul transportasi yang berjarak tidak lebih dari 3 km seperti stasiun, terminal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tatanan kepelabuhan. Tatanan kepelabuhan adalah suatu sistem kepelabuhan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan, dan lokasi pelabuhan, serta keterpaduan intra dan antar moda, dan keterpaduan dengan sektor lainnya. Di sini terdapat hierarki tatanan pelabuhan, terdapat 3 hierarki, yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional. Pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang melayani jalur pelayaran internasional. Yang kedua adalah pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan yang melayani jalur pelayaran nasional. Dan yang terakhir adalah pelabuhan pengumpan regional, yaitu pelabuhan yang melayani pelayaran dalam negeri yang merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Selanjutnya adalah terminal. Terminal adalah suatu simpul transportasi sebagai titik kumpul kendaraan transportasi sektor darat seperti bus, angkutan pedesaan, dan lain-lain. Fasilitas utama dari terminal contohnya yaitu
jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama pemberangkatan, bangunan kantor terminal, dan lain-lain. Fasilitas penunjang terminal antara lain kamar kecil atau toilet, musola, kantin atau kios, ruang informasi dan pengaduan, serta lain-lain. Selanjutnya adalah stasiun. Stasiun kereta api yaitu berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani penumpang atau tempat untuk penumpang menaiki kereta api. Fasilitas umum dari stasiun contohnya adalah tempat naik turun penumpang, tempat penyandang cacat, tempat putar muat barang, dan lain-lain. Dan fasilitas pengoperasian dari stasiun contohnya adalah peralatan pensinyalan, peralatan telekomunikasi, instalasi listrik, dan lain-lain. Studi kasus penilaian keterpaduan. Di bawah ini yaitu lingkaran permasalahan transportasi perkotaan di negara berkembang. Pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola aktivitas. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan terjadinya suburbanisasi. Pertumbuhan ekonomi itu akan terjadinya tingkat mobilisasi. Tingkat mobilisasi akan terjadinya kendaraan pribadi dan kondisi angkutan umum. Maka terjadinya tingkat kemacetan. Tingkat kemacetan itu akan terbagi menjadi 4. Inefisiensi dalam waktu, pemborosan bahan bakar, tingginya biaya transportasi, dan pencemaran lingkungan. Inefisiensi dalam waktu, pemborosan bahan bakar, dan tingginya biaya transportasi akan terjadinya inefisiensi di bidang ekonomi, pencemaran lingkungan, akan terdampaknya rendahnya tingkat kesehatan, dan akan terjadinya rendahnya mutu kehidupan. Selanjutnya itu keterpaduan antar moda. Yang pertama itu pelayanan. Keterpaduan dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa, kapasitas, jadwal tinggal pelayanan, atau loss, sistem tiket, dan kriteria lain. Keterpaduan operasional. Yang kedua itu jaringan pelayanan. Keterpaduan pada pelayanan transportasi antar moda perkotaan, transportasi antar moda perkotaan, transportasi antar moda antar kota, dan transportasi antar moda luar negeri. Keterpaduan pada rute dan trayek. Yang ketiga yaitu jaringan prasarana. Keterpaduan jaringan prasarana transportasi antar moda yang diwujudkan dalam bentuk interkoneksi antar fasilitas dalam terminal transportasi antar moda. Keterpaduan secara fisik. Faktor penentu pemilihan moda. Yang pertama itu keperluan perjalanan, panjang perjalanan, pemilikan kendaraan, pendapatan, perbandingan waktu, biaya, keselamatan, dan kenyamanan antar moda, gender, dan kondisi fisik atau umur. Regulasi transportasi jasa angkutan penumpang. Yang pertama yaitu angkutan penumpang kereta api. Regulasinya adalah pemisahan pengelolaan sarana dan prasarana, otonomi untuk masing-masing daop sehingga tercipta kompetisi antar daop, kompetisi pada setiap rute, deregulasi, dan privatisasi. Yang kedua yaitu angkutan penumpang angkutan kota. Standar operasi dan pelayanan, standar perhitungan biaya, kompetisi pada setiap rute, deregulasi, dan privatisasi. Yang ketiga yaitu angkutan penumpang bis kota. Standar operasi dan pelayanan, standar perhitungan biaya, kompetisi pada setiap rute, deregulasi, dan privatisasi. Yang keempat yaitu angkutan penumpang bis antar kota. Standar operasi dan pelayanan, standar perhitungan biaya, kompetisi pada setiap rute, deregulasi, dan privatisasi. Yang kelima yaitu angkutan penumpang taksi. Standar operasi dan pelayanan, standar perhitungan biaya, kompetisi pada setiap rute, deregulasi, dan privatisasi. Yang keenam yaitu angkutan penumpang laut. Membentuk PT Pelni atau PT Pelni baru di daerah, kompetisi pada setiap rute pelayaran. 7. Angkutan penumpang udara, kompetisi pada setiap rute. Keterpaduan jaringan prasarana tersebut agar terjadi single seamless service diwujudkan dalam bentuk interkoneksi pada simpul yang berfungsi memfasilitasi alih moda yang pada perkembangan terkini disebut sebagai intermodal terminal.
Terminal dari aspek tatanan fasilitas, fungsi, dan operasionalnya harus memberikan pelayanan sehingga seamless, yang efektif dan efisien. Segmen pertama, modal interaction matrix atau yang disingkat MIM, yaitu memiliki fungsi yang pertama, menginventarisir jenis pelayanan di simpul transaksi. Yang kedua, mengetahui kondisi fasilitas interaksi antar pelayanan di simpul transaksi. Yang ketiga, mengetahui harapan pengguna terhadap penggunaan fasilitas interaksi antar pelayanan di simpul transaksi. Dan terakhir, mengetahui fasilitas interaksi antar pelayanan apa yang belum memenuhi dan apa yang harus diperbaiki. Lalu berikut merupakan langkah dalam modal interaction matrix atau MIM. Untuk step pertama, mengembangkan semua modal. Dalam artian mengembangkan modal yang tidak ada pada saat ini, seperti halnya mobil listrik, mengembangkan modal seperti sepeda listrik atau skuter dan lain sebagainya untuk masa yang akan datang. Lalu untuk step kedua, mengembangkan matriks untuk interaksi moda yang diinginkan, dalam artian menilai tingkat interaksi moda yang diinginkan. Lalu yang ketiga, tingkatan interaksi moda, dalam artian menganalisis tingkat interaksi moda tersebut terhadap pengguna jasa. Lalu yang keempat adalah mengembangkan matriks interaksi moda untuk setiap alternatif. Dalam artian setiap alternatif membutuhkan matriks interaksi modanya itu sendiri. Jadi moda itu harus dikembangkan lagi untuk setiap alternatifnya. Yang kelima, menilai interaksi moda untuk setiap alternatif. Dalam artian interaksi ditentukan dengan diagram konsep dan rencana siklus yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menselaraskan fungsi dari MIM. Untuk yang terakhir, step ke-6, yaitu mengevaluasi total yang dihitung dari setiap alternatif. Dalam artian skor yang dinormalisasi sama dengan 100 dikali total dibagi jumlah secara bentuk sendiri. Lalu di sebelah kiri terdapat diagram. Berikut adalah contoh dari perbandingan interaksi antar moda. Di situ tertulis instruksinya. Yang pertama itu using the desired modal interaction matrix, rate each cell for the desired degree of interaction. Jadi di situ kita ditujukan untuk rating masing-masing moda yang diinginkan. Jadi di situ kita memberi nilai di antara nilai 0 sampai dengan 10. Untuk kiss and ride kita berikan dari 1, untuk park and ride kita berikan dari 1, dan seterusnya. Lalu instruksi yang kedua, using the modal interaction matrix for every alternative, rate each cell for the expected degree of interaction based on the alternative perfect design rate from 0 to 10. Jadi di situ juga kita memberikan nilai untuk moda interaksi matrix alternatif yang di bawah. Lalu yang ketiga adalah copy the instruction rating from the desired modal. Lalu kita disuruh untuk mengcopy nilai yang ada di desired modal interaction matrix
di alternative. Lalu yang keempat, subtract the desired interaction rating from the alternative, extract interaction rating from each cell. Di sini alternatif matriks K. Di sini ada pedestrian atau pejalan kaki. Kita menginspeknya 1 dan desirednya 4. Lalu untuk difference-nya -3. Untuk yang kelima, sum negative difference by column, ignore any positive difference. Nah, yang terakhir adalah sum row of negative total, this total difference, the difference between an alternative expense model interaction and result model interaction. Menjelaskan tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda. Kegiatan angkutan multimoda dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan. Badan Usaha Angkutan Multimoda atau BUAM itu ada 2. Yang pertama Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan yang kedua Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda. Kalau badan usaha angkutan multimoda asing, itu adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum negara asing. Badan usaha angkutan multimoda atau BUAM bertanggung jawab meliputi pengurusan yang pertama transportasi, yang kedua pergudangan, yang ketiga konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing yang telah memperoleh surat persetujuan pendaftaran dapat beroperasi di Indonesia dengan menunjuk agen. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing tidak melakukan kegiatan penunjang angkutan multimoda di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing hanya boleh beroperasi pada pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan penyeberangan lintas batas negara, atau bandar udara internasional yang melayani kargo udara, atau terminal barang dan stasiun kereta api yang melayani angkutan lintas batas negara saja. Di luar itu tidak boleh. Dokumen angkutan multimoda, di dalamnya itu terdapat identifikasi barang, misalnya merek dan nomor. Terus sifat barang, itu barang berbahaya atau barang yang mudah rusak. Lalu ada rincian barang, jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang. Lalu berisikan berat kotor atau jumlah barang, ukuran barang, nama pengirim atau pengguna jasa, nama dan tempat usaha Badan Usaha Angkutan Multimoda, tempat penyerahan barang, tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda, nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang, dan asuransi muatan. Sekian Pak dari kami, terima kasih.